Saya dulu merasa sangat tidak berharga karena saya memiliki cacat lahir, jadi mata saya tidak berfungsi satu dan telinga saya pun tidak berfungsi satu, dan itu kadang-kadang membuat saya minder. Dan dulu juga saya sempat berapa kali ingin bunuh diri, depresi, lari ke hal-hal yang tidak baik, dan saya menyalahkan Tuhan untuk keadaan itu, padahal saya tahu Tuhan itu nggak salah. Saat saya jatuh, saya benar-benar sombong karena saya merasa saya bisa hidup tanpa Tuhan dan saya kecewanya sama Tuhan. Saya juga lari ke obat, sempat merokok, saya juga minum minuman keras, sempat free sex juga. Saya tahu yang saya lakukan itu sebenarnya salah. Di saat saya terperosok dalam satu situasi dan keadaan, saya tidak melihat adanya Tuhan dan saya merasa saya ditinggalkan. Saat saya benar-benar depresi sekali, akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya. Keadaan masalah itu mempengaruhi hidup saya, benar-benar saya ditindih dengan beban-beban yang sangat besar yang membuat saya bukannya naik malah semakin turun dan terperosok ke bawah. Pertama kali coba saya pikir untuk menghilangkan ingatan, jadi saya minum 10 strip Panadol dengan whisky vodka selama 3 hari. Pertama kali saya minum ya rasanya memang sakit, dalam badan saya itu kayak kejang, panas dingin, saya juga sempat biru, dan pada hari ketiga ketahuan sama orang tua saya karena kan saya diem di kamar ngerem. Akhirnya dibuka, didobrak, langsung dibawa ke rumah sakit. Salah satu perawat sempat nafasnya hilang, sempat mati suri. Di situ mengalami perjumpaan pertama dengan pribadi seorang bapak yang luar biasa. Saya mendapat satu vision. Saya duduk di satu bangku, kayak bangku taman. Di samping kiri saya ada sebuah pohon rindang. Nah, di situ tiba-tiba ada suara, "Kenapa kamu menyakiti hatiku?" Saya di situ, hati itu rasanya kayak ditusuk. Jadi saya di situ mikir, udah Tuhan, ambil aja, saya udah capek hidup. Tapi Tuhan ngomong lagi sama saya dengan suara yang lembut, dengan suara yang penuh kasih. "Belum saatnya kamu berada di sisi kananku. Masihlah ada waktu kamu untuk memuliakan nama." Di situ saya wake up. Tapi di saat waktu saya attempt suicide itu saya belum benar-benar pulih, saya masih proses dan masih hancur juga, belum benar-benar kembali. Lalu sempet down lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya lagi. Yang kedua itu ya saya tetap sama dengan obat, tapi saya minum alkohol yang banyak supaya saya tuh nggak merasa sakit. Lalu saya silet tangan saya. Tapi juga diselamatkan lagi sama Tuhan. Yang ketiga kali itu dengan obat terlarang gitu. Dulu keluarnya namanya Xanax, Inex, itu saya campur dengan obat, dengan alkohol. Jadi saya minum, saya anggap itu overdosis. Tapi ternyata diselamatkan lagi. Jadi beberapa kali saya diselamatkan Tuhan dan Tuhan masih sangat mengasihi saya. Tersadar untuk kedua kali titik balik saya itu saat mengalami pelepasan. Saat itu benar-benar saya merasakan pribadi Yesus ada di depan saya, memeluk saya. Di situ saya benar-benar mengampuni, saya melepaskan semua beban hidup saya dan saya serahkan, dedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Lalu disitulah saya mulai melayani. Dan saya percaya apa yang saya lakukan itu juga membuahkan janji Tuhan. Dan salah satu janji Tuhannya itu adalah satu buah album rohani yang saya kerjakan sekarang. Saya merasa hidup saya ini berharga dan saya merasa setiap hidup dari kita itu memiliki arti dan punya tujuan hidup masing-masing. Bunuh diri itu bukan solusinya. Kan persoalan bunuh diri itu karena kamu sendirian, kamu gak punya siapa-siapa. Makanya biarin Tuhan itu masuk, kamu penuhi Tuhan itu dengan hidup kamu, maka kamu akan bisa melewatinya. Bahkan kamu bisa menyelesaikan persoalan itu asal kamu percaya dan kamu punya iman untuk menyelesaikan masalah itu dan kamu menjadi dewasa.